Sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan penyelesaian dari persamaan linear nilai mutlak satu variabel menggunakan cara definisi. Nah, untuk kali ini, kita akan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat untuk menentukan nilai X yang memenuhi di dalam persamaan linear nilai mutlak satu variabel. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini saya punya soal, tentukan nilai X yang memenuhi untuk nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, kita akan gunakan sifat ini. Sekarang yang pertama kita lakukan adalah kita tulis dulu di sini untuk nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 2. Ya, saya tulis dulu seperti ini. Nah, setelah itu di sini untuk nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Berarti untuk nilai mutlak X dikurangi 3 kita ubah menjadi akar dari X dikurangi 3 dikuadratkan seperti ini. Jadi kuadratnya ada di bawah akar sama dengan 2. Ya, 2-nya di sini tetap tidak berubah ya. Yang berubah hanyalah nilai mutlak X dikurangi 3. Kita lihat di sini untuk tanda nilai mutlak sudah tidak ada lagi. Setelah itu ya, agar bentuk akar ini hilang atau agar bentuk akar ini berubah menjadi bukan lagi bentuk akar, maka harus kita kuadratkan. Jadinya seperti ini. Akar dari X dikurangi 3 dikuadratkan, kita kuadratkan lagi seperti ini ya. Nah, ingat di sini kuadratnya ada di luar tanda akar atau di luar tanda kurung. Nah, karena ruas kiri ini kita kuadratkan, maka untuk bagian ruas kanan pun juga kita kuadratkan seperti ini. Sama dengan 2 kuadrat seperti itu. Untuk 2 kuadratnya jangan kita jabarkan menjadi 4, tetapi biarkan saja 2 kuadrat. Nah, di sini karena di sini bentuk akar dikuadratkan, maka kuadratnya kita hilangkan, tinggal X dikurangi 3 dikuadratkan ya. Jadi di sini kuadrat yang luar ini dia membuat akar ini hilang, sedangkan kuadrat yang dalam ini tetap ya, sama dengan 2 kuadrat. Nah, setelah itu 2 kuadratnya masih tetap seperti itu, ini juga masih seperti ini. Sekarang saya akan pindahkan 2 kuadrat ini ke ruas kiri ya. Dia akan kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, kalau kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya adalah X dikurangi 3 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kuadrat sama dengan 0. Jadi kita lihat ketika 2 kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri, maka ruas kanannya akan menjadi 0 ya, seperti itu. Nah, ini dia membentuk suatu persamaan seperti ini. Nah, sekarang ya, bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita ingat dulu sifat seperti ini. Jika di sini kita punya A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, ya, dia akan menghasilkan di sini A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi dengan B. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini untuk X dikurangi 3 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kuadrat sama dengan 0, maka saya berikan contoh untuk yang bentuk seperti ini. Nah, saya berikan contoh untuk bentuk yang seperti ini. Misalkan di sini saya punya Y ditambah dengan 1 dikuadratkan dikurangi dengan 4 kuadrat. Nah, ini menjadi apa? Kita lihat di sini untuk Y ditambah 1 dikuadratkan, ini sama saja dengan nilai A kuadratnya. Ya, jadi untuk Y ditambah 1 dikuadratkan ini sama saja dengan nilai dari A kuadrat. Kemudian untuk 4 kuadrat di sini, dia sama saja dengan nilai dari B kuadratnya. Nah, seperti itu. Jika sudah memenuhi sifat ini, sekarang kita bisa mengubah Y ditambah 1 dikuadratkan dikurangi 4 kuadrat menjadi bentuk A plus B dikalikan A dikurangi B. Nah, jadinya apa? Di sini saya menggunakan kurung siku. Kemudian saya tulis Y ditambah 1 ini tetap ya. Kemudian di sini plus B. Nah, B-nya siapa di sini? 4. Berarti ditambah dengan 4 seperti itu. Kemudian masih dikalikan dengan, di sini masih saya tulis Y ditambah 1 ya, tidak berubah. Kemudian dikurangi dengan di sini B, berarti B-nya adalah 4. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, setelah menjadi seperti ini, sekarang untuk Y ditambah 1 ditambah 4 ini bisa kita sederhanakan menjadi Y 1 ditambah 4 ini sama dengan 5. Berarti di sini adalah Y ditambah 5. Kemudian untuk yang belakang,
Y ditambah 1 dikurangi 4, dia akan menjadi Y. Nah, 1 dikurangi 4 ini menjadi Y dikurangi 3, seperti itu. Nah, kita lihat untuk bentuk ini ternyata hasilnya adalah Y ditambah 5 dikalikan dengan Y dikurangi 3. Nah, sekarang bisa kita terapkan di bentuk yang menjadi soal tadi ya. X dikurangi 3 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kuadrat sama dengan 0, dia akan menjadi, nah di sini kita lihat dulu untuk nilai A kuadratnya adalah A dikurangi 3 dikuadratkan. Kemudian untuk nilai B kuadratnya adalah 2 kuadrat. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi bentuk ini. Nah, untuk X dikurangi 3-nya tetap di sini X dikurangi 3. Kemudian kita lihat rumusnya ditambah dengan B. Ditambah dengan B berarti di sini B-nya adalah 2. Berarti di sini ditambah dengan 2 seperti itu. Kemudian di sini masih tetap X dikurangi 3. X dikurangi 3. Nah, di sini yang pertama sudah menggunakan tanda plus. Kemudian yang kedua di sini adalah tandanya min. Berarti ini dikurangi dengan 2. Seperti itu, sama dengan 0. Nah, setelah itu ini ya kita sederhanakan untuk bagian depan. X dikurangi 3 ditambah dengan 2, berarti di sini ada negatif 3 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian untuk yang belakang, X dikurangi 3 kemudian dikurangi dengan 2, X-nya tetap. Negatif 3 dikurangi 2, dia akan menghasilkan bilangan negatif 5 sama dengan 0. Nah, sudah sampai di sini. Jika sudah sampai di sini, sekarang kita bisa menentukan nilai X-nya. X dikurangi 1 kalikan X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita pecah. Yang pertama adalah X dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti untuk nilai X-nya, ya dia persamaan linear satu variabel adalah 1. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, untuk X dikurangi 5 sama dengan 0, dia akan menghasilkan nilai X sama dengan 5. Jadi kita memperoleh dua nilai X, yaitu yang pertama X sama dengan 1 dan yang kedua adalah X sama dengan 5. Ini merupakan penyelesaian dari persamaan linear nilai mutlak X kurangi 3 sama dengan 2. Saya tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian 1,5. Nah, ini cara menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan sama dengan akar dari X kuadrat. Itu contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 3X ditambah 4 sama dengan 10. Masih menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat ya. Untuk bagian yang tadi itu saya letakkan di sini biar kalian masih ingat. Nah, kita selesaikan di sini sama caranya. Kita tulis dulu di sini untuk nilai mutlak dari 3X ditambah 4 sama dengan 10 ya. Yang kita ubah menjadi akar dari X kuadrat adalah nilai mutlak dari 3X ditambah 4 saja ya. Itu yang perlu kita ingat. Nah, di sini berarti diubah menjadi 3X ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 10 ya, 10-nya tetap. Kemudian setelah itu ya, agar bentuk akarnya hilang seperti tadi yang sudah kita lakukan, bentuk akar ini harus kita kuadratkan lagi ya. Mohon maaf, maksudnya adalah kita kuadratkan, jadi kuadratnya di luar tanda akar seperti itu. Sama dengan, nah 10-nya ikut kita kuadratkan. Setelah itu ya, karena di sini bentuk akar kita kuadratkan, maka akarnya kan hilang. Berarti di sini tinggal 3X ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 10 kuadrat. Nah, untuk 10 kuadratnya jangan diubah menjadi 100 ya, cukup 10 saja. Kemudian sama yang seperti tadi sudah kita lakukan, 10 kuadrat ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi nanti di ruas kanan tinggal 0 saja. Berarti di sini 3X ditambah 4 dikuadratkan dikurangi dengan 10 kuadrat sama dengan 0, seperti itu. Nah, jika sudah, sekarang ya, sesuai dengan sifat tadi yang sudah kita kerjakan di sini ya, untuk nilai
A kuadratnya ya, A kuadratnya adalah 3x ditambah 4 dikuadratkan. Sedangkan untuk nilai B kuadratnya adalah 10 kuadrat. Nah, jika sudah, sekarang kita selesaikan menggunakan sifat ini ya. Di sini kita tulis dulu 3x ditambah 4-nya tetap, jadi tanda plus di sini tetap ya, tidak berubah. Nah, yang berubah adalah tanda di sini ya. Yang pertama kita gunakan plus 10, sedangkan yang bagian kedua atau yang belakang ini kita ubah ya, masih sama ya ini ya, kita ubah menjadi min 10 seperti ini, sama dengan 0 ya. Yang perlu diingat terus pokoknya ya teman-teman, di sini untuk 3x plus 4-nya dengan yang bagian belakang ini sama ya. Jadi tidak berubah ya, tidak berubah. Yang berubah adalah di sini plus 10 dan min 10 seperti itu. Sudah seperti ini ya. Intinya di sini 3x ditambah 4-nya tetap, yang berubah adalah tanda ini ya. Di sini menjadi plus kemudian min sesuai dengan ini rumusnya. Jika sudah, sekarang kita sederhanakan. Untuk 3x ditambah 4 ditambah 10 ya. 3x-nya di sini tetap, 4 ditambah 10 dia menjadi 14. Kemudian yang belakang 3x, kemudian 4 dikurangi 10. 4 dikurangi 10 adalah negatif 6. Nah, sama dengan 0. Jika sudah sampai di sini aman. Jadinya kita bisa menentukan nilai x-nya. Yang pertama, 3x ditambah 14 sama dengan 0. Berarti untuk nilai x-nya ya, 3x sama dengan negatif 14. Berarti untuk nilai x sama dengan negatif 14 per 3 seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, di sini ada nilai x-nya ada 2 ya. Yang kedua adalah 3x dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Berarti kita lihat 3x sama dengan 6. Sehingga nilai x-nya ya 6 dibagi 2, 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2. Seperti itu kita memperoleh 2 nilai x. Setelah itu kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah dari yang terkecil ya, negatif 14 per 3 dan 2 seperti itu. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua, silakan dipahami lagi. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, di sini saya punya soal tentukan HP. Nah, HP itu himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 5 dikurangi 4x sama dengan 1. Nah, ini yang sering kalian bingung. Kok bisa sih Bu bentuknya 5 dikurangi 4x? Nah, ini tetap sama ya cara menyelesaikannya. Nah, sekarang kita tulis dulu di sini 5 dikurangi 4x sama dengan 1. Ya, kemudian ya sama seperti tadi kita ubah ini dulu menjadi akar dari 5 dikurangi 4x dikuadratkan, ingat kuadratnya di bawah tanda akar sama dengan 1. Nah, setelah itu agar tanda akarnya ini hilang ya, maka kan kita kuadratkan. Di sini 5 dikurangi 4x ya dikuadratkan. Nah, dikuadratkan lagi sama dengan 1 kuadrat seperti itu. Karena dikuadratkan maka tanda akarnya hilang, tinggal apa di situ? Tinggal 5 dikurangi 4x dikuadratkan sama dengan 1 kuadrat ya. 1 kuadrat meskipun hasilnya sama dengan dirinya sendiri atau sama dengan 1, tetap saya tulis 1 kuadrat ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya sama seperti tadi yang sudah kita lakukan. 1 kuadratnya ini kemana? Ya jelas pindah ke ruas kiri ya, dia pindah ke ruas kiri, jadinya adalah 5 dikurangi dengan 4x dikuadratkan dikurangi dengan 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat untuk sifat yang ada di sini yang sudah kita tulis tadi ya. A kuadratnya siapa di sini? Ya, A kuadratnya masih sama ya, ini 5 dikurangi 4x dikuadratkan, ini A kuadrat. Kemudian 1 kuadrat ini siapa? Dia B kuadrat. Nah, jangan bingung ya. Ini sama seperti tadi.
Nah, jika sudah, sekarang kurung siku, kemudian di sini ada 5 dikurangi 4x, tetap ya, sama seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini dan di sini sama, tandanya tidak berubah sama sekali. Nah, yang berubah adalah tanda ini, ya sesuai dengan sifatnya yang tadi sudah kita kerjakan. Tanda di sini yang pertama menjadi plus 1 tanpa kuadrat lagi satunya. Kemudian yang kedua, 5 kurangi 4x masih sama, tidak berubah, dikurangi dengan 1. Pokoknya kalau yang depan sudah plus, maka yang belakang min. Kalau yang depan min, yang belakang plus, harus saling berlawanan atau berbeda ya, jangan plus semua atau jangan min semua. Kemudian di sini lagi saya jelaskan lagi, 5 kurangi 4x, dan di sini juga 5 kurangi 4x, tidak ada perubahan sama sekali, seperti itu. Jika sudah, sekarang kita sederhanakan. 5 dikurangi 4x ditambah 1 ya, negatif 4x ini tidak ada temannya, saya pindahkan ke depan. Nah, 5 ditambah 1, jadi yang kita gunakan operasi yang belakang. 5 ditambah 1 sama dengan 6 hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini sama ya, negatif 4x, 5 dikurangi 1, jadi operasi yang bagian belakang yang kita gunakan. 5 dikurangi 1, 4 hasilnya, berarti di sini plus 4 ya, sama dengan 0. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita cari masing-masing nilai x-nya. Negatif 4x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi negatif 4x sama dengan negatif 6. Sehingga di sini untuk nilai x-nya sama dengan negatif 6 dibagi negatif 4. Nah, ini kita sederhanakan ya, kita sederhanakan pecahannya. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif, kemudian 6 dibagi 4 atau 6/4. Di sini berarti 3/2 untuk nilai x yang pertama. Sekarang untuk nilai x yang kedua ya, ada negatif 4x ditambah 4 sama dengan 0. Berarti di sini menjadi negatif 4x sama dengan negatif 4. Nah, setelah itu sama, untuk bagian ruas kanan kita bagi dengan ruas kiri, negatif 4 dibagi negatif 4. Sehingga untuk nilai x-nya sama dengan 1, seperti itu ya. Itu untuk contoh soal yang ketiga. Sehingga himpunan penyelesaian sama dengan ya, dari yang terkecil 1,3/2. Nah, itulah untuk cara yang kedua, yaitu nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat ya. Sudah 3 contoh soal selesai.